Di tengah hiruk-pikuk kota Malang yang dikenal sebagai kota pendidikan, ada satu pertanyaan yang masih menggema hingga hari ini. Sudahkah budaya membaca benar-benar tumbuh di tengah masyarakatnya? Data dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa minat baca masih menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Namun, di balik tantangan itu, selalu ada harapan yang tumbuh. Di sebuah kawasan pemukiman padat di kota Malang, sekelompok anak berkumpul selepas sekolah. Mereka datang membawa buku, pensil, dan rasa ingin tahu yang besar tentang dunia. Di tempat inilah komunitas Arunika lahir. Arunika tumbuh di tengah lingkungan yang masih memiliki keterbatasan akses pendidikan dan rendahnya tingkat literasi. Namun keterbatasan itu tidak pernah menjadi alasan untuk berhenti belajar. Kami ngajar anak-anak mulai dari baca tulis, mewarnai, berhitung, ataupun sesederhana mengerjakan pekerjaan rumah yang mereka dapatkan dari sekolah seperti itu. Mungkin untuk kendalanya dari fasilitas untuk literasinya sih Mbak, bahan literasinya itu masih sangat kurang karena kami cukup mengandalkan buku ajar yang mereka bawa dari sekolah. Karena memang untuk menunjang pembelajaran yang bagus itu harus memiliki fasilitas yang memadai juga ya, baik. Bagi sebagian anak, Arunika mungkin hanya sebuah ruang belajar kecil. Namun bagi mereka yang datang setiap hari, tempat ini adalah ruang untuk bermimpi. Ruang yang mengajarkan bahwa pendidikan dapat mengubah masa depan. Perjalanan literasi di kota Malang tidak terhenti di sana. Di sudut kota yang lain, semangat membaca tumbuh dalam bentuk yang berbeda. Melalui komunitas duduk baca, literasi hadir sebagai gerakan yang menghubungkan buku dengan kehidupan sehari-hari. Komunitas ini membuka ruang bagi siapa saja untuk bertemu, berbagi cerita, bertukar gagasan, dan menemukan pengalaman baru melalui buku. Duduk baca mengajak masyarakat untuk kembali meluangkan waktu, membuka halaman demi halaman, dan menemukan makna di dalamnya. Duduk Baca adalah sebuah komunitas literasi yang non-profit yang menyediakan bacaan buku sekitar 200 setiap hari Minggu secara gratis di alun-alun Kota Malang. Jadi latar belakangnya itu untuk menormalisasikan membaca di ruang publik, karena biasanya kan orang kalau membaca buku itu identiknya kayak di perpustakaan atau hanya di tempat-tempat yang tertentu yang semi private gitu. Jadi kami mencoba terobosan itu di ruang publik, salah satunya di alun-alun Kota Malang seperti itu. Kemudian pasti di sebuah komunitas itu Kak ada kendala atau hambatannya. Kira-kira di duduk baca ini Kakak dan teman-teman merasakan apa nih hambatan atau kendala yang terjadi? Kalau dari eksternal ya, itu paling penting faktor cuaca Kak. Karena kalau cuacanya nggak cerah terus tiba-tiba hujan kan kami nggak jadi buka lapak gitu loh. Bukunya kan basah semua. Motivasi saya dan teman-teman yang pastinya untuk menjadi pahlawan literasi dan berkontribusi untuk kegiatan sosial. Semangat yang sama juga tumbuh di tempat-tempat yang mungkin tidak banyak orang duga. Di sejumlah kafe di kota Malang, aroma kopi berpadu dengan aroma lembaran buku. Kehadiran buku di ruang-ruang publik ini menjadi pengingat bahwa literasi dapat tumbuh di mana saja, selama ada kemauan untuk belajar dan berbagi pengetahuan. Perlahan namun pasti, ruang-ruang kecil itu ikut menanam benih budaya membaca di tengah masyarakat. Dan pada akhirnya, seluruh perjalanan literasi ini bermuara pada satu tempat yang menjadi rumah bagi pengetahuan. Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. Di tempat ini, ribuan buku tersimpan dan menunggu untuk dibaca. Berbagai layanan dihadirkan agar masyarakat dapat mengakses ilmu pengetahuan dengan lebih mudah dan terbuka. Perpustakaan bukan sekadar bangunan yang menyimpan koleksi buku. Ia adalah ruang harapan. Dari anak-anak yang mulai mengenal huruf,
pelajar yang mencari referensi, hingga masyarakat yang ingin terus mengembangkan diri. Semuanya menemukan ruang yang sama untuk bertumbuh. Literasi memang tidak tumbuh dalam semalam. Ia hadir melalui langkah-langkah kecil yang dilakukan berulang kali. Di Kota Malang, langkah-langkah kecil itu terus berjalan. Menyapa anak-anak di gang-gang sempit, menghidupkan diskusi di ruang-ruang publik, mengisi rak-rak buku di sudut kota, dan menjaga semangat belajar agar tidak pernah padam. Dan dari gerakan-gerakan sederhana yang tak pernah berhenti, Kota Malang terus menulis kisahnya sebagai kota yang belajar, kota yang membaca, dan kota yang berliterasi.